Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas biologi 4C yang beranggotakan Teguh Suprapto, Elsa Berlia, dan Sari Ramadhani. Di sini kami akan membuat video mengenai perkecambahan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Tri Susanti SSI MSI. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah agar dapat memahami proses terjadinya perkecambahan pada tumbuhan. Sedangkan kalau rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perkecambahan, yang kedua bagaimana proses terjadinya perkecambahan, yang ketiga apa saja tipe-tipe dari perkecambahan. Pengertian perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang masih memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan yang baru. Sebelum kita membahas mengenai perkecambahan, di sini kita akan membahas mengenai struktur biji, karena perkecambahan dimulai dari biji. Struktur biji itu ada yang pertama bagian paling luar disebut dengan selaput biji, yang kedua kotiledon, dan yang ketiga embrio. Di dalam embrio ini kita dapat menjumpai adanya plumula dan radikula. Plumula ini merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi bakal daun, dan radikula ini adalah bagian yang akan tumbuh menjadi bakal akar. Embrio yang terdapat pada atas kotiledon disebut dengan epikotil, sedangkan embrio yang berada di bawah kotiledon disebut dengan hipokotil. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan atau pertumbuhan kecambah. Yang pertama, perkecambahan dimulai dari biji yang belum pernah mengalami perkecambahan atau biji yang berada pada fase dormansi atau fase istirahat. Selanjutnya masuk ke tahap ambibisi, yaitu tahap masuknya air ke dalam biji yang mengakibatkan embrio mengalami pembesaran. Setelah air masuk, maka embrio akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon giberelin dan memberikan sinyal kepada aleuron. Fungsi dari hormon giberelin ini adalah mengubah protein menjadi asam amino, dan selanjutnya aleuron akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon amilase, sehingga terjadilah proses metabolisme di dalam biji. Selanjutnya kita masuk ke tahap pencernaan dan translokasi. Pada tahap ini terjadi pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat yang berada dalam endosperm, kotiledon, dan peristrem. Setelah terjadi pencernaan, maka hasil pencernaan ini akan ditranslokasikan ke titik tumbuh embrio. Selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan kecambah. Perkembangan atau pertumbuhan kecambah ini terjadi karena adanya pembelahan sel secara kontinu pada tubuh sumbu embrio yang selanjutnya diikuti oleh perluasan bagian kecambah. Itu merupakan penjelasan mengenai proses perkecambahan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama epigial dan yang kedua itu hipogial. Epigial adalah tipe percambahan di mana kecambah itu tumbuh di atas atau permukaan tanah. Sedangkan hipogial adalah tipe perkecambahan di mana kecambah tumbuh di dalam tanah. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita masuk mengenai hipotesis pada perkecambahan jagung. Sebelum itu, apa sih hipotesis itu? Hipotesis ialah dugaan jawaban di mana kebenarannya masih bersifat sementara. Baik kawan-kawan, di sini sebelum itu saya jelasin dulu bahwa ada faktor yang mempengaruhi pada perkecambahan. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ada gen dan hormon. Hormon ini mencakup hormon giberelin, auksin, dan asam traumalin. Sedangkan kalau faktor eksternalnya ada air, cahaya, suhu, dan oksigen. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di sini juga ada bagian-bagian dari biji jagung. Ada yang namanya pericarp,
endosperm dan embrio. Kalau pericep ini ia melindungi bagian biji dengan baik. Kalau endosperm sebagai cadangan makanan, kalau embrio ini merupakan inti dari tanaman jagung. Baik kawan-kawan, jadi hipotesis di sini mengenai perkecambahan pada jagung itu ialah cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan biji yang berada di tempat intensitas cahaya yang berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Tanaman jagung yang berada di tempat akan menghasilkan tinggi yang lebih cepat daripada jagung yang berada di tempat yang terang atau bercahaya. Baik, dari hasil percobaan yang telah dilakukan kita memperoleh hasil bahwa ternyata tanaman ataupun kecambah yang berada pada kondisi yang lebih gelap lebih cepat tumbuh daripada tanaman ataupun kecambah yang berada pada kondisi yang lebih terang. Nah, mengapa? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Rupanya cahaya matahari ini mempengaruhi kerja hormon, yaitu hormon auksin dan hormon giberalin. Nah, apa sih fungsi kedua hormon ini? Fungsi dari hormon auksin adalah dia ini mempercepat proses pemanjangan dan pembelahan sel ataupun proses untuk sel terdiferensiasi. Sedangkan fungsi hormon giberalin ialah dia ini berfungsi untuk menstimulasi agar embrio lebih cepat tumbuh dan lebih cepat berkembang. Nah, tapi kenapa kok pada kondisi yang lebih gelap kecambah lebih pucat warnanya dan lebih rentan? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu? Yang pertama ialah kondisi lingkungan, yang mana pada kondisi gelap keadaannya menjadi lebih lembab, terus udaranya lebih kurang, dan juga yang paling penting pada kondisi gelap ini kecambah tidak memperoleh cahaya matahari. Nah, jadi di kondisi seperti itu kecambah ini akan lebih fokus kepada proses pemanjangan dan pertumbuhan daripada proses penguatan jaringan tubuhnya, karena kecambah ini tidak memperoleh cahaya matahari. Sedangkan pada kecambah yang memperoleh cahaya matahari, dia bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna karena beberapa unsur yang diperlukan untuk fotosintesis terpenuhi seperti udara, media tanam, air, dan cahaya matahari. Nah, jadi kesimpulannya pada proses pertumbuhan ataupun perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Namun pada percobaan kali ini faktor yang lebih mempengaruhi ialah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini meliputi seperti media tanam ataupun substrat, terus ada udara, ada intensitas cahaya ataupun cahaya matahari, dan ada air. Nah, jika faktor-faktor eksternal ini salah satunya ada yang hilang, tentu akan mengganggu proses pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal ini juga mempengaruhi faktor internal seperti kerja hormon dan kondisi yang akan ditimbulkan terhadap embrio yang ada pada biji. Jadi seperti itu pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata maupun terkata yang kurang sopan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.